Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sedikit puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah beserta nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini, yaitu dalam rangka wirid rutin pengajian Majelis Taklim Muslimat Masjid Jabal Rizki. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ustazah Elaudi yang insya Allah akan menyampaikan tausiahnya pada sore hari ini, dan seterusnya kepada ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Jabal Rizki dan masjid yang berada di sekitar perumahan Bumi Rizki. Baiklah, untuk menghemat waktu kita bacakan acara kita pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan yang sekarang sedang berlangsung. Acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilakukan oleh Ibu Ida. Acara berikutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Melalui. Acara keempat yaitu door prize dan penutup. Baik, untuk lebih hikmahnya dan lebih berkahnya acara kita, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Baik, ibu, marilah kita simak dan kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Ida. Kepada Ibu Ida, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ida yang telah mengaturkan ayat suci Al-Quran sama. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah amal ibadah kita dan dapat membuka hati kita untuk mendengarkan tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah kita nanti. Ibu masih sekalian yang dimuliakan Allah, langsung saja kita simak dan kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Ella Lutfi kepada Ustazah. Silakan. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tamsiratan li zawil albabi wal i'tibar amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala 'azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shalawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ibu ketua majelis ilmu serta ibu-ibu jemaah masjid Jabal Rezeki ya, yang saya sayangi karena Allah. Masya Allah ya, saya tengok semuanya ini wajah ahli surganya Allah. Amin. Wajah-wajah ahli hidayah Allah. Amin. Yang tak sekedar menunggu datangnya hidayah Allah, akan tetapi senantiasa menjemput hidayah Allah tersebut. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sore hari ini kita baru pertama kali hadir dalam majelis ini. Jadi kajian kita jangan susah-susah lagi. Nanti pulang saya di Fatihah ngaji saja, ya kan? Jadi kita bahas yang mudah-mudah saja tentang bab hablum minan nas. Bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan manusia supaya kita ini lebih baik akhlaknya. Karena saya sering bilang kepada jemaah seperti ini. Suara saya jelas? Saya sering bilang kepada jemaah seperti ini. Berurusan dengan manusia itu
jauh lebih sulit dibanding berurusan dengan Allah. Kalau kita punya salah dengan Allah, taubat kita selesai masalah. Tapi kalau punya masalah dengan manusia, tak selesai dengan taubat sampai kita meminta maaf dengan orang itu. Kalau kita punya salah dengan Allah, maka kita taubat selesai masalah. Dengan Allah banyak keinginan. Ustazah, saya tak sholat, bodoh. Ustazah, saya tak mampu, bodoh, tidak. Ustazah, saya tak bisa sholat tegak, duduk. Tak bisa duduk, baring. Tak bisa baring, gerakkan jempol kaki setiap takbir. Tak bisa jempol kaki, gerakkan jari tangan setiap takbir. Tak bisa gerakkan jari tangan, gerakkan mata setiap takbir. Tak bisa mata, gerakkan bibir, sholat sambil baring ketika takbir. Tak bisa bibir, gerakkan lidah dan ucapkan bacaan sholat dalam hati. Tak bisa lidah, mati bagi. Sholat wajib walaupun dalam keadaan berbaring, tapi ada solusinya dari Allah. Betul? Ustazah, saya tak bayar zakat, rapel zakatnya. Ustazah, saya mau sholat tapi rumah saya jauh, jamak kosong dalam sholat. Ustazah, saya tak ada air, tayamum. Sengaja aku bertayamum, mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil air, tumpahkan ke tempat, ambil tangan, tempelkan ke dashboard mobil, ke kursi mobil, asal dengan kepala supir aja, bukan? Lalu basuh mukanya, lalu kemudian basuh tangannya. Tayamum hanya buka dengan tangan saja. Tayamum tidak pakai kumur-kumur. Di mana arah mobil, di situ arah kiblat. Berurusan dengan Allah banyak sekali solusinya. Kalau kita salah, kita tinggal mohon ampun, lakukan sholat sunat taubat, selesai. Tapi ingat, berurusan dengan manusia takkan pernah selesai sampai kita minta maaf kepada orang itu. Maka poin pertama kaji kita tentang urusan dengan manusia. Kalau kita salah dengan kawan, dengan tetangga, segera ucapkan mohon maaf lahir dan batin sebelum nyawa mengambil, sebelum nyawa sudah tidak ada lagi dalam dada kita ini. Jadi kalau kita punya salah, jangan sungkan ngomong, Bu, mohon maaf lahir batin ya, cukup. Minta maaf dengan Allah, sebutkan aib kita, tak apa-apa. Ya Allah, maaf ya Allah, saya itu kata Pak Ustaz, kalau ketemu uang di jalan sedekahkan. Saya ketemu 20.000 lewat bakwan kuah, tabari bakwan ya Allah. Kalau minta maaf dengan Allah, sebutkan salah kita. Ya Allah, maaf ya Allah, saya buka aurat keluar rumah. Ya Allah, ampun ya Allah, saya tak pakai jilbab keluar rumah. Ya Allah, maaf ya Allah, tadi pagi saya buka aurat. Nah, kalau minta maaf dengan Allah, buka aib kita. Tapi ingat, minta maaf dengan manusia, tutup aib, jangan buka. Bu, saya minta maaf ya. Minta maaf kenapa? Pokoknya salah hilang, saya minta maaf dah. Jangan dibuka. Bu, saya minta maaf ya. Kenapa? Kemarin saya jalan sama suami ibu tuh. Bu, saya minta maaf ya. Minta maaf kenapa? Pokoknya mohon maaf lahir batin. Apa susahnya? Sekedar minta maaf kalau kita salah. Iya. Nah, Bu, saya minta maaf ya. Kenapa itu? Bilang dulu. Dan Bu, mohon maaf aja. Udah gitu aja. Jangan ibu bilang kemarin waktu tidak datang mau ngajar kami cerita kayak kau. Siapa-siapa dia punya apa? Betul. Jadi Bu, poin pertama Bu, kalau kita salah dengan manusia, segera minta maaf Bu. Jangan sampai tak bersamaan menahun. Ingat, suatu ketika Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau selalu puasa Senin dan Kamis? Apa kata Rasulullah? Karena di hari Senin dan Kamis malaikat akan membawa catatan amalku ke langit dan tidak akan dibawa catatan amal kecuali orang-orang yang tidak bermusuhan. Di hari Senin dan Kamis aku senantiasa berpuasa karena aku tahu di hari Senin dan Kamis malaikat akan membawa catatan amalku ke langit dan aku pengen saat catatan amalku dibawa aku sedang berpuasa. Apa makna? Bahwa Rasulullah menyatakan tidak akan dibawa catatan amal orang yang bermusuhan. Maka ibu dengan suami, dengan anak, jangan tak bersapaan melewati Senin dan Kamis.
kelahi Jumat Sabtu Minggu, Senin bayar dulu. Nah, Selasa sambung lagi ya. Nah, jadi begitu. Jadi kenapa kita mesti minta maaf? Supaya sholat kita diterima, amal kita diterima, sedekah subuh kita diterima. Maka kita minta maaf. Cukup dengan mengucapkan mohon maaf lahir batin ya best friend. Gitu aja udah. Selesai. Oke. Nah, nanti Bu, tugas pertama ini ceramah dan sampai sini aja loh. Sampai di rumah nanti catat nama orang-orang yang pernah Ibu gosipkan itu. Nama orang-orang yang pernah kita aibnya itu. Nama orang-orang yang pernah kita cari-cari kesalahannya itu. Catat namanya. Chat dia. Mohon maaf lahir dan batin ya. Ucapkan itu. Tapi jangan Ibu sambung. Mohon maaf lahir batin ya. Sebenarnya aku tak mau loh, tapi udah sampai lain maafnya. Jangan itu. Hati-hati. Urusan dengan manusia tidak selesai sampai kita minta maaf. Bu, minta maaf dengan manusia pakai mulut, minta maaf dengan manusia kalau di akhirat pakai amal. Maka di padang mahsyar nanti kita akan dibangkitkan. Kita akan mencari orang-orang yang pernah kita buka aibnya, yang pernah kita gosipkan dia, yang pernah kita fitnah dia, yang pernah kita omongkan dia, yang pernah kita cerita-ceritakan dia. Kita akan mencari dia dan kita berikan pahala kita buat dia. Menyesal saya datang kiri pokoknya. Jadi minta maaf ini, mohon maaf dan batin ya, karena begini. Tapi tidak boleh sebutkan salah kita ya. Nah, dengan suami juga gitu, Bang, maaf batin Bang. Kemarin waktu Abang di luar kota 7 tahun, 5 tahun aku nikah, Bang. Nah, jangan sebutkan salah kita. Karena ada 3 aib yang wajib kita jaga. Pertama aib kita, yang kedua aib orang meninggal, yang ketiga aib orang lain. Bayangkan, aib kita aja wajib kita tutup, apalagi aib orang. Ibu tak usah lagi ngomong-ngomong kayak gini. Aku dulu yuk kayak si aku. Apa aku yang udah cowok aku banyak. Jangan ngomong-ngomong ini lagi Bu. Karena kita wajib menutupi aib kita dan aib orang lain. Hati-hati Bu. Nah ini na'udzubillah. Kalau kita minta maaf dengan manusia di dunia pakai mulut, minta maaf di akhirat pakai amal. Makanya kurang. Ustazah, saya tidak bisa Ustazah minta maaf, malu saya. Karena minta maaf itu tidak mudah. Satu, minta maaf itu menurunkan ego, dan itu susah, betul? Yang kedua, menurunkan rasa malu, dan itu susah, betul? Dan yang ketiga, hasilnya belum tentu bagus. Yang ada cerita aja ke semua orang, itulah dia minta maaf kan, dia salah maaf. Bisa jadi tidak bagus hasilnya. Maka kalau ibu tidak mau minta maaf, maka lakukan yang cara yang kedua, yaitu jangan menyakiti hati orang lain. Suatu ketika Rasul Khalid bin Walid keluar rumah, ya Allah, saya tidak mau menyakiti hati orang lain. Saya kalau keluar rumah saya selalu berdoa, ya Allah, saya jagalah lisan dan perbuatan saya dari menyakiti hati orang lain. Kalaupun harus ada yang dizalimi, lebih baik saya disakiti. Karena kalau saya disakiti, saya ngerti cara memaafkan. Tapi kalau orang lain saya sakiti, belum tentu ngerti dia cara memaafkan saya. Jadi ibu tahan diri, berusaha untuk tidak menyakiti hati orang lain. Kerjakan bagian kita biar Allah yang mengukurnya. Iya Bu, kalau kita punya salah dengan manusia yang kita kenal, gampang, jabat tangan, mengambil batin ya Bu, mengambil batin ya Bu. Gimana kalau kita punya salah dengan orang yang kita tak kenal, bagaimana minta maafnya? Makanya ibu-ibu kurangi, ya ini hati-hati. Suatu ketika ada orang yang lewat di depan rumah Aisyah. Orang ini pendek, bulat, padat, hidup Yahudi lagi. Jadi kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, unzur innahu mudahib. Tengok ya Rasul, itu orang lucu betul. Apa kata Rasul? Diam ya Aisyah. Apa pula diam? Kan betul dia lucu. Apa kata Rasulullah? Kau ceritakan saudaramu yang dia tidak suka diceritakan itu ghibah. Lalu Aisyah berkata, apa batasan ghibah? Maka Aisyah berkata, maka Rasulullah berkata, hatta qalas na'am.
engkau mengangguk saja itu sudah riba. Kita tak lihat gitu. Ada kabar cerita kayak mulai tua ibu itu sejak ganti suami baru beli kulkas 9 pintu. Yo, Astagfirullah, jahitnya yo, Astagfirullah. Gua angguk. Makanya kalau kita makan di rumah makan, nikmati makanan kita, cerita tentang kita, jangan tentang media orang. Jelek apa? Habis itu dia pergi bayar. Kemana ibu cari dia? Cari dia bela. Makanya jangan sepelekan dosa mencari kesalahan orang. Contoh, nama ibu siapa? Bu Ayu. Nama ibu siapa? Eni. Seketika saya dengan Bu Ayu menceritakan Bu Eni dan menyebutkan nama Bu Eni, maka seketika itu juga dalam hadis sahih pahala Bu Eni, pahala saya diambil oleh Bu Eni. Pertanyaannya bagaimana kalau saya nggak ada pahala? Maka dosa Bu Eni akan saya ambil. Paham tak? Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Dalam Al-Quran dikatakan, "Hayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum." Di akhirat nanti Allah akan sediakan bangkai Bu Eni di hadapan saya dan Bu Ayu, dan dipaksa saya oleh Allah maitan ayyakul, memakan bangkai itu. Fakarihtum, walaupun saya tidak suka dengan bangkai itu. Jadi kesimpulannya, sebanyak apa orang yang kita buka aibnya, kita buka kesalahannya, sebanyak itu bangkai yang akan kita makan di hari akhirat. Kok gitu? Maka itu sebab kata kalanya. Nanti mohon maaf lahir dan batin. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya pengen sampaikan kepada kita semua, banyak sekali Islam menganjurkan kita ini untuk berdamai. Yang pertama, kalau kita salah kita minta maaf. Yang kedua, jangan nyakitin hati orang lain. Dan hati-hati, jangan cari-cari salah orang, termasuk suami sendiri, tetangga sendiri. Ada dalil, ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian cari salah orang lain. Wala tajassasu, jangan kalian memata-matai. Saya tanya sama ibu, suami pergi ke kamar mandi, ibu intip-intip HP-nya, boleh kan? Boleh kan? Kalau tidak ada masalah, tak boleh bu. Itu namanya memata-matai, mencari kesalahan. Kecuali kalau ada masalah. Contoh, dapat laporan dia berduaan dengan perempuan, kita mengobservasi, mencari, melihatnya, mencari bukti, itu boleh. Tapi kalau tidak ada angin, tidak ada hujan, kita buka handphonenya, kita lihat dia, kita mata-matai, dia haram. Kenapa kita polisi menangkap? Karena udah ada laporan. Tidak semua orang dimata-matai oleh intel itu. Dilaporkan dulu baru dimata-matai. Ada kasus dulu baru cari bukti. Tapi suami itu baik-baik aja nampaknya. Baru bilang telat 1 jam karena macet, lalu dia cari HP. Jadi daya tampak berkembang. Jangan cari salah orang. Ya, jangan kalian dalam dalil itu memata-matai orang lain. Clear? Satu, kalau kita salah minta maaf. 2, berusaha jangan menyakiti hati orang lain. Yang ketiga, kalau ada orang salah, segera maafkan dia. Jangan sampai di akhir usia kita ada salah dengan manusia. Kakak saya sering bilang kayak gini, Dek, cepat kali kau maafkan orang. Saya bilang, saya maafkan orang bukan karena dia benar kan. Saya maafkan orang karena saya pengen tenang dan saya pengen bahagia. Dan tidak akan pernah tenang kita sebelum saya maafkan orang. Dan saya maafkan orang karena saya juga pernah salah. Saya pernah dimaafkan. Jadi tidak ada salahnya kali ini saya memaafkan orang lain. Ingat ya bu, maafkan orang bukan sekedar lupa, beda.
Ibu udah makan salah teman ibu, udah saja. Tapi kalau ketemu itu rasa kaget, rasa positif itu udah matanya saja. Itu lupa namanya. Oke? Jadi kalau maaf itu benar-benar kita itu ketemu sama dia itu udah biasa. Tapi kan sakit Ustazah, ya. Memaafkan orang itu ibarat menyembuhkan luka. Dia ada luka, kasih betadine, kasih alkohol, sembuh dia. Tapi dia ada bekas. Gak apa-apa, ada bekas. Itulah memaafkan orang lain. Jadi kalau ada orang yang menyakiti kita, maka maafkan dia. Masih ada bekas, gak apa-apa. Tapi jangan digaruk-garuk lagi, jangan ditekan-tekan lagi. Nanti jadi infeksi, ujung-ujungnya jadi dendam. Kalau dendam susah. Apa itu dendam? Kita tidak mau menengok orang itu senang dan suka melihat orang itu susah. Masalahnya di senang terus, aku pakai doang. Nah, ya kan? Maka maafkan orang lain. Tujuannya apa? Supaya kita tenang, supaya kita bahagia. Bu, hidup kita nih Bu. Sekali-kali kan kita rumah rapat-rapat Bu. Tersinggung-singgung sini, ikhlaskan. Tersinggung-singgung sini, ikhlaskan. Kenapa? Karena jamaah saya suka ngomong gini, Ustazah, iya, enak lagi tinggal di desa. Desa itu udah ada orang jaga-jaga. Di kota ini berantak terus. Saya bilang, jangan samakan desa dengan kota. Desa itu rumah orang jauh-jauh. Kalau mau berkelahi, berjalan kaki, nyari orang. Nyampe depan rumah sesama, jadi jangan samakan desa dengan kota. Jadi saya ingatkan kita semuanya, kalau kita punya problem dengan orang, tahan, ya. Jadi ikhlaskanlah, maafkanlah setiap luka. Tidak cuma dengan tetangga, maaf. Mungkin di antara kita ada menantu jarang ke rumah, maafkan. Ikhlaskan setiap air mata yang pernah menetes. Ada anak seakan-akan tidak peduli sama kita, maafkan, ikhlaskan. Ada menantu yang tidak sesuai keinginan hati kita, udah ikhlaskan. Hidup ini tidak semuanya ideal. Daripada kita harus sakit hati terus, ujung-ujungnya ibadah kita itu tidak menjadi maksimal. Itu sebab saya sering bilang kepada jemaah, ikhlaskan setiap air mata yang menetes, ikhlaskan setiap rasa sakit hati yang pernah menggores, ikhlaskan setiap orang-orang yang pernah menyakiti kita, sehingga ibadah kita lebih khusyuk, hati kita lebih enak, dan kita lebih fokus dalam ibadah. Maafkan bukan sekedar melupakan. Oke? Ustazah, saya susah memaafkan Ustazah. Ya udah, kalau susah memaafkan, minimal jangan cepat tersinggung. Dikit-dikit tersinggung, senggol bacok. Jangan cepat tersinggung. Udah, setiap orang punya karakter yang berbeda. Pahami orang lain. Bahkan ada orang-orang yang zalim sama kita, pahami saja. Suatu ketika seorang Arab Badui, suatu ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Taif. Lalu kemudian Rasulullah dilempar pakai tai unta, dilempar melipisnya sampai kena air darah itu jatuh ke dalam mulutnya. Lalu apa kata Jibril? Jibril berkata, ya Rasulullah, irfa' yadak ila sama. Kau angkat tangan kau ke langit sekarang juga. Kau minta kepada Allah agar Allah balikkan bukit Taif ini. Nanti aku akan balikkan. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, jadikanlah kota Taif ini kota yang indah. Berikan mereka makanan dari segala macam buah-buahan. Jangan kau ikut apa kata Jibril, ya Allah. Orang Taif ini bukan jahat, tapi dia belum paham saja. Masya Allah. Jadi kalau ada orang-orang yang tak suka sama kita, maka yang inilah, itu bukan orang jahat, itu cuma orang yang belum paham saja. Memaafkan jauh lebih baik. Bu, tidak perlu semua orang menyukai kita, karena tak setiap orang juga penting bagi kita. Maafkanlah setiap rasa sakit hati yang ada. Maafkan setiap goresan-goresan yang ada. Tak perlu semua orang harus suka dengan kita. Sekarang ibu coba jawab kuat-kuat. Seandainya satu pekan baru ini tidak menyukai saya, lalu kemudian seandainya satu pekan baru ini menyukai saya, rupanya saya maksiat, saya berdosa, saya tidak puasa, saya bisa masuk surga. Bu,
seandainya satu pekan baru ini menyukai saya, rupa-rupanya saya nggak sholat, saya nggak ibadah, saya nggak puasa, saya bisa masuk surga nggak? Enggak. Sekarang seandainya satu pekan baru ini tidak menyukai saya, tapi saya taat, saya bisa masuk surga? Bisa. Jadi kita tidak dinilai karena pandangan orang lain kepada kita. Kita hanya dinilai dengan amal kita. Kalau ada orang yang tidak suka, maafkan saja. Ya, kita fokus kepada orang-orang yang menyukai kita. Clear? Yang pertama, kalau kita salah kita minta maaf. Yang kedua, jangan nyari orang lain. Yang ketiga, kalau orang lain salah, maafkan mereka. Oke? Yang keempat, dengan manusia banyak-banyak husnuzon, jauh-jauhkan suuzon. Banyak-banyak baik sangka, jauh-jauhkan buruk sangka. Ini tidak buruk sangka. Ibu semua punya handphone? Punya ya? Punya Facebook? Saya tak punya. Misalnya nih, ibu main Facebook, ibu tengok ada kawan ibu, ada kawan kita yang punya mobil baru. Apa kan? Dia berfoto depan mobil barunya. Apa kata kita? Ada mobil baru dia bangga. Bukan dia pakai baru. Tengok aku 4 mobil depan rumahku, mobil orang parkir. Santai dia punya mobil. Ada orang berfoto di depan mobil baru, ada orang berfoto mesra dengan suaminya. Lah, suami kayak mungkin tiga-tiga ribu kali aja bangga. Aku dari makan ribu datang di suami santai. Ngelihat orang anaknya baca Quran, dia videokan. Lah, anak baca Quran aja bangga. Aku udah hafal semua, aman aja. Ngelihat orang berfoto di depan rumah barunya, ya. Pokoknya bu, seandainya ada di antara kita, setiap menengok status kawan kita jelek aja kita memandangnya, bisa jadi kita punya sakit hati. Kita punya penyakit hati. Karena gambar itu netral, bisa diajak husnuzon, bisa diajak suuzon. Ada orang yang berfoto mesra dengan suaminya, bisa jadi dia menunjukkan betapa indahnya rumah tangga yang sakinah. Ada orang yang berfoto di depan rumah barunya, bisa jadi dia menunjukkan betapa indahnya kerja keras dan rezeki yang halal. Ada orang yang berfoto di depan mobil barunya, bisa jadi dia menunjukkan betapa indahnya kerja keras dan usaha serta tawakal. Berbaik sangka kepada manusia jauh lebih menyehatkan kita. Dulu saya dakwah 22 tahun. Saya dakwah itu selalu mak saya ikut. Keluar kota, dalam kota, mak saya ikut. Mak kandung saya. Saya tengok tukang parkir perempuan di Pekanbaru belakangan ada ya. Mundur. Terus saya bilang sama mak saya, mantap kali kakak, dengan mau dia mengerjakan pekerjaan laki-laki. Saya tengok dia 12 malam ada yang ngantarin makanan ke tempat saya gojek perempuan. Mantap kan ibu, jam 12 malam masih kerja dia. Saya pergi ke Matahari, saya tengok kakak-kakak berdiri, mantap kan kakak berdiri dia bekerja. Saya pulang jam 2 malam lewat HRK, ada orang angkat bawain, mantap kali bapak-bapak ini, jam 2 dia sudah mulai kerja. Lama-lama sebel juga mak saya. Apa katanya? Kamu ini semua orang mau bilang mantap. Itu karena kamu yang tengok mantap. Maksudnya di mana mak? Coba kalau orang lain yang tengok. Contohnya apa mak? Nengok dia depan parkir perempuan, mundur. Itulah tidak sekolah. Coba kalau sekolah, itu kan coba. Oh bisa juga ya mak? Tapi itu orang yang negatif. Kalau susah, dia bisa dibawa kemana-mana itu mak. Lihat orang gojek jam 12 malam belum lagi berhenti kerja. Macam tak hari lain dunia bekerja. Bisa? Oh baru saya mengerti dari mak saya. Betul. Kita bisa pandang sesuatu itu baik. Kalau kita dasarnya baik, insya Allah semoga amin. Tapi bisa pandang itu sesuatu yang buruk. Bisa. Semua tergantung cara pandang kita. Makanya apa kata Jalil? Ala inna fil jasad mudghah. Sungguh dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Idza salahat jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu baik seluruh jiwa kita. Idza fasada jasadu kulluh.
kalau segumpal daging itu buruk seluruh hati kita. Siapa dia? Adalah hati. Maka mulai sekarang harus positif menerima sesuatu. Ya, memberikan orang sedekah, tahu-tahu dia tak terima kasih, tak tahu. Jangan berbaik sangka, dia tak bilang terima kasih. Itu karena dia tak mengerti bahasanya. Mungkin dia bukan orang sekolah, mungkin dia terkejut menerima pemberian yang besar. Berhusnuzon lah. Ketemu kawan di pasar kaget, nggak nyawa dia, nggak nyawa dia. Besok akan kusapa oleh si haram. Baik sangka lah, jangan-jangan itu sedang ditopik masuk ke 32. Oke? Baik sangka. Baik sangka. Saya punya mahasiswa, orangnya tinggi, keriting, hitam, kayaknya kamar mandi ya begitu ya. Sampai akhirnya pernah teman saya di rapat dosen, dia, kamu ngajar dia? Iya, kamu Pak. Kalau dia mahasiswa kamu kasih dia lebih lege. Ngaku itu Pak dengan tua saya tadi tuh ya. Rupanya iya Pak, masuk jam 8 nanti, masuk jam 12 nanti, masuk jam 4 sore nanti. Saya panggil dia, kan kita nggak boleh langsung menjustifikasi orang. Kamu sini, kamu gimana ini? Masuk jam 8 nanti, jam 2 nanti kapan kau ini nanti? Apa kata dia? Saya ini kerja saya satpam, sip saya sip malam. Saya ganti sip pagi malam saya tak tidur. Tapi saya juga pengen kuliah, saya juga pengen sarjana. Di mata saya itu mahasiswa mantap, di mata kawan saya ini mahasiswa nakal. Kenapa berbeda? Karena cara pandang yang berbeda. Oke? Terakhir yang keempat, jangan lama-lama betul. Lama kali kan ditanya sama anak-anak, apa ujar ustazah tadi? Tak jalan seperti merah baju. Yang keempat terakhir. Oke, saya izin ya Bu ya, karena kebetulan saya mendadak harus berangkat ke Jakarta habis maghrib. Jam 1 tadi baru mendapat kabar. Jadi kita tak terlalu lama. Oke ya, cukup ini kan. Nomor apa lagi? 4. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dengan manusia tahan marah. La taghdab. Tahan marah, tahan marah, tahan marah. Ada di mananya saja ya. Saya itu suka berantem dengan suami saya. Saya bilang berantem itu tidak apa-apa. Cuma karena apa? Macam-macam saja. Kadang-kadang karena anak, kadang-kadang karena TV. TV berapa di rumah? Ada 2. Kenapa nggak berpisah penontonnya? Kalau berpisah sepi saja. Kalau duduk baca kamu loh. Tidak apa-apa, saya tanya sama ibu. Sehari-hari dengan suami pakai bahasa apa? Pakai bahasa Indonesia saja. Oke. Kalau mereka pakai bahasa Minang saja. Saya bilang bertengkarlah tapi pakai bahasa Indonesia. Mana mak dia pakai bahasa Indonesia saja. Ada kero saja. Sejak kapan marah terlalu lampe? Maka dalam fikihnya ini fikih amarah. Kalau marah dengan orang jangan ganti bahasa dengan bahasa yang lebih kasar. Tetap pakai bahasa Indonesia. Karena tetangga itu. Nah, ibu sehari-hari manggil suami apa? Manggil suami abang saja. Udah. Kalau lagi marah, wah saja. Marahlah, tetap manggil udah. Mana mak merah tuh pakai udah saja. Pakai abang saja. Besok kata Pak dokter, kalau tertahan sentuh jantung mati saja. Sudah ada dari saya orang-orang beriman. Kalau mau berang ngapainlah, kalau tidak mati di kolam. Kata Rasulullah tahan marah. Jangan ganti bahasa dengan bahasa yang lebih kasar. Jangan ganti panggilan dengan panggilan yang lebih kasar. Dan kemudian yang ketiga, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang ketiga adalah jangan gunakan bahasa tapi meskipun dimanapun oleh bagaimanapun. Jangan. Karena coba rasakan. Ada mahasiswa saya terlambat. Bu, maaf ya Bu, saya terlambat Bu, macet Bu. Oke? Coba pakai tapi. Bu, maaf ya Bu, saya terlambat tapi kan karena macet Bu. Beda kan? Beda. Ibu pulang arisan, ada suami di rumah. Bang, maaf ya Bang, saya pulang arisan tetap dibuatkan kopi kok Bang.
enak dengarnya. Koda, bang, maaf ya bang telat pulang arisan, tapi tetap dibuatkan kopi kok bang. Ayo, tapi jangan pulang mereka. Ayo, tapi kan aku minta maaf bang. Iya, jangan dulu ulang deh. Ayo, tapi kan bercakap 3 hari mah. Tapi itu meskipun dimanapun, oleh bagaimanapun dia menciptakan rasa. Ini fikih bukan saya cakap melarang. Oke? Dan yang keempat, jangan ganti panggilan, jangan ganti bahasa, jangan pakai tapi. Dan yang keempat, gunakan bahasa yang susah. Tadi poin pertama kajian kita, kalau kita salah kita minta maaf. Jangan menyakiti orang lain. Kalau orang lain salah, maaf. Jangan suruh. Nah ini cara marah yang terakhir adalah gunakan bahasa yang susah. Bang, kita bisa bahasa Indonesia bang, bisa. Bahasa Minang bisa. Bahasa Inggris, akhirnya bisa bang. Nah ini aja. Kalau mau marah kita pakai bahasa Minang, bahasa Inggris aja. Siapa yang marah pakai bahasa Indonesia denda 100.000. Oke. Daripada kita keluar pas mau marah, kalau kamu gitu, ujung-ujungnya I love you. Jadi gunakan bahasa yang susah. Ya, kita untuk kasih kopi rumah. Catat nama-nama orang-orang yang pernah ibu. Itu. Minta maaf dengan dia, oke? Jangan-jangan ada nama saya udah gitu. Tidak. Demikian dari saya ibu-ibu ya. Nanti minggu depan, kapan bulan depan minggu ketiga kita sambung lagi ya. Siap betul ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Mujib as-sa'ilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi 'ilmina, barakatan fi rizqina, tawbatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma awin 'alaina fi sakratil maut, najatan minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma anta salam minka salam, ilaika ya'udus salam. Hayna rabbana bisalam, wadahina al-jannata dara salam, tabarakta rabbana wa ta'alika ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahri rijal. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya Mujib as-sa'ilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustazah Nurhayati yang sudah berbagi ilmunya yang sangat luar biasa di hadapan kita semua. Semoga dengan ilmu yang beliau berikan kepada kita dapat menambah amal ibadah kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah acara kita pada sore hari ini. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang tersebut maju ke depan. Yani Tulip. Masya Allah. Boleh pakai nama tadi mau?
Indah 8. Apakah bunyinya tapi ulit? Oh iya. K5. Siap blok G nomor 5 siap. Blok G nomor 5 siapa Messi blok G nomor 5. Kau makin foto ke 5. Umurnya 65 tahun kan? No. Ya, nama aksen. Saya yang mengaku 65. Indahnya baru mulai batang, indahnya dapet. Erna, dia kenal tadi nanti pada masih tentu mana Erna, mana Erna tadinya? Erna tadi. Martia. Ayu. Manitra. Siapa mau Manitra? Dok, oke. Lanjut bukan lagi. Oke. Ayo ibu. Ya. Oh, lagi lain. PKM aja PKM. PKM lagi ya. Ayo lanjut. Bicara. Kemudian